Selamat pagi murid Bu Septi semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi kita belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kita langsung ke materi ya. Nah, bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Judul teksnya Makanan dan Kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Nah, ini ya. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Jadi ini Edo jatuh karena tidak sempat sarapan, sehingga badannya menjadi lemas. Nah, sekarang Bu Septi punya beberapa pertanyaan ya untuk anak-anak kelas 3B. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. Soal pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Ayo diingat apa yang dilakukan ya? Ya, sedang bermain tarik tambang. Yang kedua, mengapa Edo mengaduh kesakitan? Mengapa ya? Ya, Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Soal ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Ya, mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, itu kalian jawab ya. Biasanya sebelum pandemi ini ya anak-anak, waktu kelas 2 dulu, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Kemudian yang kelima, jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Kalau menjawab iya, berarti nomor 5 tidak perlu dijawab. Nah, nomor 6, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Ibu ulangi ya, nomor 6, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Soal ketujuh, apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Nah, masih ingat kan pelajaran kita sebelumnya pada pembelajaran 3, Bu Septi sudah jelaskan kita sudah belajar sama-sama apa saja yang termasuk dalam makanan sehat dan bergizi. Mengandung apa saja? Ayo kita ingat sama-sama ya, makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, protein, kemudian apa lagi?
mineral, vitamin, dan lain-lain ya. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini ada 7 soal. Kalian tulis nak ya di buku tulis, kemudian dijawab. Nanti bukunya difoto, kirim ke classroom ya, seperti biasa. Bu Sefti lanjutkan ya. Nah, ketik Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, ketika kita memiliki makanan kesukaan yang berbeda dengan teman, kita tidak perlu mengejek. Misalkan, wortel itu kan tidak enak, kenapa kamu makan wortel? Nah, itu tidak baik anak-anak ya. Kita harus saling menghargai kesukaan masing-masing. Kalau kita tidak suka makanan yang teman makan, tidak perlu mengejek ya. Kemudian, nah ini ada Lani. Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat, mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi, Lani suka ikan, Udin suka daging. Tidak apa-apa berbeda ya, tidak boleh saling mencela, tapi kita harus saling menghargai makanan. Nah, Edo suka kentang, Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, ini gambarnya ya, Nak ya. Nah, kamu sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Jadi selain makanan, olahraga pengaruh nak ya. Cobalah lakukan permainan kijang dan rusa di bawah ini untuk melatih kekuatan tubuhmu. Seperti apa ya permainan kijang dan rusa? Kita simak sama-sama nak ya. Nah, di sini ada gambar. Jadi siswa bersusun rapi menjadi 2 bagian. Yang di sebelah kelompok rusa, kemudian di sampingnya kelompok kijang. Nah, kijang dan rusa kita baca sama-sama nak ya. Anak-anak berdiri dalam 2 baris. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila ibu guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Jadi harus konsentrasi dalam permainan kijang dan rusa ini dan kompak dengan kelompoknya. Nah ya. Nah, untuk hari ini sekian belajar kita. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa selalu mengikuti pembelajaran dengan gembira ya anak-anak. Dan mengumpulkan tugasnya seperti biasa di classroom ya. Sampai ketemu lagi di video Bu Sefti selanjutnya. Assalamualaikum.